Shalom, apa kabar saudara semua? Saya berharap saudara semua tetap ada di dalam cinta kasih Tuhan kita. Dan saat ini mari kita luangkan waktu kita sebentar untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pemeliharaanmu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni segala pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, judul renungan kita kali ini ialah hidup yang menjadi berkat. Sejak kita lahir sampai sekarang ini tentu sudah banyak sekali berkat yang kita terima dari Tuhan. Berkat itu tidak hanya sekedar kekayaan ataupun harta dunia, tetapi lebih dari itu yang jarang sekali kita sadari ialah ada berkat kedamaian, kesehatan, dan juga keselamatan. Dan masih banyak sekali berkat-berkat lain yang jarang syukuri di dalam kehidupan kita. Oleh karena berkat yang sudah kita terima, kita sudah sepantasnya bersyukur dengan cara hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Setelah itu, kita juga harusnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Lirik lagu yang cukup dikenal saat ini yaitu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Saudara, kita hidup hanya sekali. Maka kita harus bijak dalam memakai kesempatan yang ada. Jangan sampai kita lalai menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk melihat lebih dalam tentang hidup yang menjadi berkat, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, dari isi kitab yang sudah kita baca ini, kita melihat bahwa Tabita adalah seorang wanita yang percaya. Kita dapat melihat melalui tindakan yang ia lakukan dengan cara membantu orang-orang yang membutuhkan di Yope. Melalui talenta yang ia miliki, yaitu membuat pakaian, kita melihat bahwa Tabita benar-benar menggunakan talenta yang ia miliki untuk berbagi dengan orang lain. Bisa saja Tabita menjual semua pakaian yang ia buat. Tentu dia akan memperoleh keuntungan dan hasil penjualan itu bisa ia nikmati sendiri. Tapi Tabita sadar bahwa apa yang ia miliki ialah pemberian Tuhan. Dan terkadang berkat yang diberikan kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita juga harus berbagi. Semakin banyak benih baik yang kita tabur, maka semakin banyak juga benih baik yang akan kita tuai.
Tabita ini dapat menjadi teladan yang baik bagi kita. Dan kita juga pasti pernah melihat secara langsung orang-orang yang suka berbagi. Mari kita teladani orang-orang yang seperti itu. Memberi bukan hanya saat kita berkelimpahan, saat kita mau berbagi dalam situasi yang cukup atau pas-pasan untuk diri kita atau keluarga kita, justru itu adalah hal yang luar biasa. Bukankah lebih baik memberi daripada menerima? Oleh karena itu, mari saudara, berikan diri kita untuk jadi berkat bagi sesama. Jangan lupa, talenta yang kita miliki juga bisa kita pakai menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kita semua pasti punya talenta yang berbeda-beda. Hidup adalah kesempatan. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, demikian renungan kita kali ini, dan sebelum kita tutup renungan ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bila Engkau mengingatkan kami agar kami menggunakan hidup kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Begitu juga terima kasih buat talenta yang Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan yang mengajari kami agar talenta yang kami miliki saat ini dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu saudara untuk mendengarkan firman kali ini. Dan saya selalu meminta berkat daripada Tuhan untuk saudara-saudara semuanya. Begitu juga jangan lupa tetap dukung dan dengarkan selalu renungan yang ditayangkan dalam channel ini. Dan harapan saya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.